البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita baca poin yang ke-244. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, man huwa ar-rasul ila qaumi Thamud. Siapa itu rasul yang diutus kepada kaum Thamud? Wal jawab Salih. Dari ini tidak boleh seorang pun salah lagi dalam menjawabnya. Yang diutus kepada kaum 'Ad siapa? Indak Maulana Hud. Yang diutus kepada kaum Thamud Salih. 6. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa ila Thamud akhahum Salihah. Dan kepada kaum Thamud kami utus saudara mereka Salih. Dan merupakan sunnatullah bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kecuali dari kaum tersebut. Alhamdulillah. Nah, agar menyampaikan kepada kaumnya dengan bahasa mereka. Karena di antara tujuan diutusnya mereka adalah tabligh, penyampaian. Maka bagaimana suatu penyampaian bisa diterima kalau tidak dipahami oleh suatu kaum? Makanya Allah Subhanahu wa taala utus rasul ya dari kaum tersebut dan dengan bahasa mereka. Apa dalil untuk permasalahan ini? Indak ya Umar. Nah, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Ini sangat jelas di awal-awal surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala katakan, tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya, agar rasul tersebut menjelaskan kepada mereka apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Makanya akhwani fillah, termasuk hal yang butuh dipelajari juga ketika kita ada di suatu negeri, berusaha memahami bahasa tersebut. Nah, sehingga ketika kita di negeri ini ya butuh mempelajari tata bahasa yang bagus. Nah, tidak syak bahwasanya bahasa yang paling utama bahasa Arab. Tapi tatkala lahan dakwah kita adalah di kaum yang mereka ajam, maka kita pun butuh mempelajari bahasa tersebut. Makanya berusaha memahami bahasa yang baik sehingga seorang bisa menyampaikan, menulis dengan bahasa Indonesia secara baik pula. Wa ila Thamud akhahum Salihah. Apa yang beliau dakwahkan kepada kaumnya sama sebagaimana yang didakwahkan oleh semua rasul, yaitu apa? Indak ya Hanafi.
untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beliau mengatakan, "Fa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan selainnya." Dan ini seruan para rasul yang awal maupun yang akhir. Yang berarti juga siapa saja yang menjadi penerus para rasul, untuk mereka mencontohnya, menjadikan perkara tauhid perkara yang asas, perkara yang dasar dalam dakwah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar menyeru wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Poin berikutnya, ma hiyal ayatul lati arsalaha Allahu ila qaumi Tsamud. Apa ayat yang Allah Subhanahu wa taala kirim kepada kaum Tsamud untuk menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabiullah Saleh? Wal jawab an-naqah. Jawabnya adalah naqah, yaitu seekor unta betina yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ikhwanifillah tanpa melalui induk sebagaimana kebanyakan binatang-binatang ternak lainnya. Unta Nabiullah Saleh yang merupakan tanda dan mukjizat untuk menguatkan kebenaran yang dibawa oleh nabinya. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa atayna thamudan naqata mubsiratan fadlamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan kami berikan kepada kaum Tsamud an-naqah, yaitu seekor unta betina, untuk mereka jadikan sebagai bukti tentang kebenaran Nabiullah Saleh dan menjadikan mereka beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Saleh. Tapi ikhwanifillah, kaum tersebut malah fadzalamu biha, mereka menzalimi, berbuat zalim terhadap unta tersebut dengan membunuhnya. Padahal kaum ini, kaum Tsamud, telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang begitu banyak dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh kaum-kaum yang lain, mereka kaum yang diberi kekuatan yang luar biasa, sampai-sampai bebatuan mereka pahat dijadikan rumah. Yanhituna minal jibali buyutan. Mereka pahat gunung-gunung batu dijadikan sebagai rumah. Tentunya ini kekuatan yang luar biasa. Dan rumahnya ya dibentuk rumah. Baik. Namun kaum yang kufur ini diberi hidayah, diberi petunjuk, tapi malah menginginkan untuk mereka tetap berada dalam kebutaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa amma Tsamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun Tsamud, kami berikan petunjuk kepada mereka melalui nabi kami yaitu Saleh, tapi mereka lebih memilih untuk berada dalam kebutaan. Dan betapa banyak kaum yang keadaannya seperti kaum Tsamud ini. Datang petunjuk, datang bimbingan, datang nasihat, tapi dia memilih apa? Berada di dalam kebutaan, berada di dalam kesesatan. Fastahabbul 'ala al-huda.
Dan ini adalah bentuk khudlan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bentuk di mana hamba tadi tidak diberi taufik, ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada bimbingan, ada nasihat, ada petunjuk, kok dia malah memilih yang lain, ini menunjukkan apa? Dia seorang hamba yang ghairu muwaffaq, tidak diberi taufik. Maka banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah dari kondisi ini. Maka di antara doa yang masyhur apa? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak, kemudian berikan rezeki kepada kami untuk bisa mengikutinya. Nah, kita meminta dua dalam hal ini. Minta diberi petunjuk untuk bisa mengetahui kebenaran, dan diberi pertolongan untuk bisa berjalan di atas kebenaran. Kenapa? Karena banyak manusia yang tahu itu kebenaran tapi tidak diberi rezeki untuk bisa mengikutinya. Banyak kaum yang tahu kebenaran tapi tidak bisa mengikutinya, dengan alasan nah gimana lagi, dengan alasan dunia, dengan alasan belum mampu, dengan alasan ini dan itu. Banyak alasan. Yang itu semua kembali kepada satu perkara, yaitu bahwa hamba tadi tidak diberi rezeki untuk bisa mengikuti kebenaran. Makanya seorang bisa mengenal kebenaran kemudian berjalan di atas kebenaran, itu rezeki yang sangat besar. Rezeki yang sangat besar. Nah, jangan remehkan rezeki tersebut sehingga dia menukar dengan perkara dunia yang hina. Dan mengenai kisah penyembelihan unta, afanifillah, nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang hal ini dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'an. Pada surat Al-A'raf, kemudian juga surat Hud, kemudian juga surat An-Naml, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan walaqad arsalna ila thamud akhahum salihah an ya'budullah fa idahum fariqani yahtasimun. Dan ini keadaan kebanyakan manusia ketika datang bukti tentang kebesaran Allah. Telah kami utus kepada kaum Thamud, saudara mereka Saleh, menyeru untuk mereka beribadah kepada Allah, maka mereka pun terpecah jadi dua. Terpecah menjadi dua, yaitu mereka yang menerima dakwah Nabiullah Saleh dan mereka yang menolak. Demikian pula dakwah Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau diutus, manusia pun terpecah jadi dua. Sampai-sampai Rasul mengatakan, "Na'am Muhammad farqun bainan nas." Muhammad itu pembeda atau pemisah antar manusia. Dialah yang memecah manusia menjadi dua, yaitu ahlul haq dan ahlul batil. Dan ini perpecahan yang pasti, perpecahan yang sifatnya harus. Kenapa? Karena memang datangnya risalah tauhid ini ya untuk memisahkan ahlu tauhid dari ahli syirik. Fa idahum fariqani yahtasimun. Maka mereka menjadi dua golongan yang yang saling bermusuhan antara ahlul haq dan ahlul batil. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang paling dekatnya dengan kita dari sisi hafalan pada surat Asy-Syams. Idzim ba'atha athqaha. Tatkala mereka mengutus orang yang paling celaka di antara mereka, yaitu kaum tersebut sudah merancang suatu makar bagaimana bisa membunuh unta ini, padahal unta ini kalau dibiarkan yang merasakan nikmatnya mereka. Sebab unta tersebut akhwanifillah sehari dibiarkan untuk diperah susunya, cukup untuk keseluruhan kaum dari seekor unta. Silakan diperah susunya.
Tapi hari esok, biarkan dia minum dari apa? Dari sumur yang mereka miliki dan tidak boleh diganggu. Sehari-sehari. Tapi demikianlah orang yang apa? Yang memang telah ditakdirkan celaka. Sudah mendapatkan kenikmatan yang besar, susu yang menimpah ruah, dan susu unta adalah sebaik-baik susu. Sebaik-baik susu. Sebagaimana daging unta mencapai peringkat terbaik dari sisi apa? Dari sisi jenis daging yang tidak didapati pada daging-daging yang lain. Makanya hukumnya pun berbeda, kawan. Hukumnya pun berbeda. Seorang yang makan daging unta batal wudunya. Berbeda dengan daging yang lain. Dan bahkan kencingnya bisa menjadi sebab kesembuhan, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Uraniyin untuk minum dari apa? Dari susu dan dari kencingnya ketika mereka tertimpa penyakit. Dan dengan sebab itu sembuh. Kalau kencingnya saja seperti itu, apalagi susunya? Ini tidak. Tapi malah mereka membuat makar, merancang. Dan yang paling celaka dari mereka adalah yang diutus untuk membunuh secara langsung. Idzin ba'atha ashqaha, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Dan dari kisah pembunuhan ini, akhwanifillah, terdapat faedah penting dalam syariat kita, bahwasanya seorang yang ridha dan dia menjadi pemerakarsa suatu kejahatan, dia ikut dihukumi apa? Berbuat jahat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala hukum mereka secara keseluruhan. Padahal yang membunuh hanya satu. Cuman yang lainnya qanifillah ridha dan ikut merancang untuk apa terbunuhnya unta. Sebagaimana Allah katakan fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Mereka pun dihukum dengan hukuman yang dahsyat. Dan fasawwaha diratakan. Walaupun yang paling parah azabnya siapa tadi? Yang dikirim untuk membunuh secara langsung si unta. Dengan apa mereka dihancurkan? Pada pertanyaan berikutnya, bimadza ahlakallahu qauma Tsamud? Dengan apa Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan kaum Tsamud? Wal jawab bis-sayhah. Dengan suara teriakan yang sangat keras sehingga mereka pun mati di tempat-tempat mereka. Wa dalilu qauluhu ta'ala fa amma thamud fa uhliku bit-taghiyah. Adapun Tsamud, maka mereka dihancurkan dengan at-taghiyah. Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan at-taghiyah wa hiya as-sayhah al-'azimah al-fadhi'ah allati qatta'at qulubahum wa zahaqat laha arwahahum fa asbahu mauta la yura illa masakinuhum wa juthatuhum. Yang dimaksud dengan taghiyah adalah suara yang besar yang sangat mengerikan, yaitu keras, memakakkan telinga mereka, yang menjadikan hati-hati mereka itu terputus dan roh-roh mereka itu pun tercabut, sehingga mereka menjadi mati dan tidak dilihat kecuali tempat tinggal mereka saja dan mayat-mayat mereka yang bergelimpangan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha
maha mampu untuk menghancurkan suatu kaum dengan sangat mudah. Baik, jika Allah kehendaki afanillah hancurnya suatu kaum, sangat mudah. Ini hal yang harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Maka banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Juga di sisi yang lain jangan sampai seorang bingung bagaimana kita bisa menang dengan orang-orang kafir, bagaimana bisa menang dengan orang-orang Amerika, dengan orang-orang Barat dan seterusnya. Kalau kita mempelajari agama Allah saja duduk di masjid, yakin ikhwanillah bahwasanya cara inilah ketika kaum muslimin kembali kepada agama Allah, itulah yang akan menjadikan kaum muslimin itu bangkit, menjadikan mereka itu mendapatkan kemuliaannya kembali. Karena Nabi SAW mengatakan hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian, baru kalian akan mendapatkan kemenangan. Dan cara kembali kepada agama ini dengan mempelajarinya. Jangan memiliki pola pikir sebagaimana pola pikir orang-orang akhwanillah yang hanya mengedepankan logika semata. Dalam artian mereka punya senjata, kita harus konsentrasi belajar senjata. Mereka punya ini, punya itu, kita harus ini dan itu, dan kita tidak mungkin menang kalau kita tidak mempelajarinya. Padahal dari sisi tauhid tidak ada, dari sisi keimanan nol. Tidak akan pernah tercapai kemenangan akhwanillah kalau kaum muslimin tidak mau kembali kepada agama ini. Namun jika syarat utama ini tercapai, kaum muslimin mau kembali kepada agamanya, mempelajarinya, memperkuat iman, yakin kemenangan itu sangat mudah dicapai. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalannya. Cuman jalan utama diwujudkan dulu. Lihat, kaum Tsamud mudah sekali bagi Allah untuk menghancurkan semuanya dengan satu suara saja. Satu suara saja mereka semuanya hancur. Sehingga jangan bingung. Jangan kemudian seorang menganggap tidak mungkin mampu mengalahkan orang-orang kufar yang ada saat ini jika kita duduk mempelajari agama Allah. Yang penting penuhi syarat dulu. Syaratnya saja belum dipenuhi, bagaimana mau mencapai hasil? Allah mempersyaratkan kita akhwanillah untuk mencapai kemuliaan di muka bumi ini dengan iman. Bukan dengan kita belajar ilmu dunia, belajar ilmu persenjataan dan yang lainnya. Itu nanti cukup diwujudkan oleh sebagian kaum muslimin saja setelah mereka semuanya kembali pada agama Allah. Allah katakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Ini syarat. Maka Allah akan kuasakan kalian di muka bumi sebagaimana orang-orang terdahulu berkuasa. Dan karena yang menjadikan kaum muslimin kokoh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadikan orang-orang kafir akhwanillah bisa berkuasa di muka bumi juga Allah, dengan sebab menjauhnya kaum muslimin dari agama ini. Bukan karena mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, bukan. Tapi sebagai ujian bagi kaum muslimin tatkala mereka menjauh, sehingga rasa takut yang ada di dada-dada orang kafir tercabut. Padahal dulu ikhwanillah jarak 1 bulan perjalanan, orang-orang kufar mendengar kaum muslimin sudah begitu gentar. Tapi rasa takut tersebut tercabut dikarenakan maksiat kita. Karena jauhnya kita kaum muslimin dari agama kita. Bagaimana tidak jauh ikhwanillah, muncul seorang yang mengaku muslim mengatakan tayyib, seorang wanita tidak wajib menutup auratnya. Bagaimana tidak
mendapatkan kehinaan dan berbagai macam cobaan tatkala ada seorang muslim mengaku zina itu halal kalau suka sama suka. Yang lainnya lagi mengatakan bahwasanya bid'ah itu boleh-boleh saja. Dan sekian banyak penyelidikan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala falamma jaa'a amruna najjayna salihan wal ladzina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa min khizyi yawmi idh inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Maka tatkala telah datang azab dari kami, amar di sini yakni ketetapan Allah berupa diazabnya kaum Samud. Kami pun selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Nah, selama ada keimanan, inilah sebab keselamatan. Sebab keselamatan. Bi rahmatin minna, dengan rahmat dari kami. Wa min khizyi yaumi id, dan kami selamatkan mereka dari apa? Dari azab yang menghinakan pada hari tersebut. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Sesungguhnya Rabbmu itu adalah zat yang maha kuat dan zat yang maha kuasa. Maha kuat untuk menghancurkan siapa saja yang membangkang, dan maha kuasa untuk menyelamatkan siapa saja yang dia kehendaki. Wa akhadha alladhina dhalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin. Nah, dilengkapi ya Fanifillah, kurang satu kata. Dan kami pun azab orang-orang yang zalim dengan sayhah, dengan suara teriakan yang sangat dahsyat tadi, sehingga mereka menjadi mayat-mayat dalam kondisi berlutut di rumah-rumah mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga habis semuanya. Tidak tersisa kecuali rumah-rumah mereka. Dan berhubungan dengan kisah ini, akhwanillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melewati negeri Tsamud pada perang Tabuk. Nah, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam Sahihain, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam turun di negeri kaum Tsamud yang dikenal dengan Al-Hijr, yang kemudian turun surat khusus yang bernama surat Al-Hijr. Dan di antara yang disebutkan di dalamnya tentang rumah-rumah kaum Tsamud ini. Baik. Dan Hijr adalah suatu tempat yang terletak antara Tabuk dan Hijaz. Nah, pada peperangan Tabuk, karena tentunya melewati tempat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat dan butuh untuk istirahat sejenak. Amarahum an la yashrabu min bi'riha wa la yastaqu minha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada para sahabat untuk tidak minum dari sumur peninggalan kaum Tsamud ini, dan tidak boleh menimba darinya. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, qad ajanna minha wastaqaina. Sungguh kami telah membuat adonan dari air tersebut, dan kami telah menimbanya, mengambil air dari sumur itu. Fa amarahum an yatrahu dzalikal ajin wa yuhriqu dzalikal ma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membuang hasil adonan dari air yang mereka ambil dari sumur orang-orang Tsamud, wa yuhriqu dzalikal ma, dan untuk
menyiramkan air ini, dibuang, ditumpahkan. Wa an ya'liful ibil al-ajin wa amarahum an yastaqu minal bi'ri allati kana tariduhan naqah. Dan memerintahkan untuk diberikan kepada unta-unta mereka, jangan dimakan manusia. Dan memerintahkan untuk menimba dari sumur yang dulu unta Nabi Saleh meminum darinya saja, yang lainnya tidak boleh. Tapi dari hadits ini alhamdulillah terdapat bimbingan kepada kita untuk seseorang menjauh dari dari bekas-bekas tempat yang di situ turun azab Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengambil apapun yang ada di situ. Nah, dan dalam hadits yang lain juga dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW memberikan bimbingan lebih dari itu. Tatkala melewati Al-Hijr, beliau mengatakan la tadkhulu masakin alladziina zalamu anfusahum. Dalam sebagian riwayat la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu baqin. Jangan kalian masuk ke tempat-tempat orang yang menzalimi diri-diri mereka. Dan ini lafadznya umum, ikhwanifillah, terkandung dari sini faedah untuk seorang menjauh dari tempat-tempat kemaksiatan, tempat-tempat kesyirikan. Nah, dan dalam riwayat yang lain, jangan kalian masuk ke tempat-tempat orang-orang yang teradab tersebut kecuali kalian dalam keadaan menangis. Fa illam takunu baqin fala tadkhulu alaihim hadarat an yusibakum mithlu ma asabahum. Maka jika kalian tidak menangis, maka jangan sekali-kali masuk ke tempat-tempat mereka, karena khawatir menimpa kalian seperti apa yang menimpa mereka. Dan menangisnya ini akhwanifillah sebagai bentuk tafakkur, dan bentuk rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka kaum yang kufur pada Allah diadab seperti itu, kita pun merasa khawatir. Sehingga akhwanifillah merupakan suatu kesalahan yang sangat jelas ketika seorang muslim kemudian pergi-pergi ke tempat-tempat kesyirikan. Muslim rekreasi ke Candi Borobudur misalnya, rekreasi ke Prambanan, rekreasi ke kuil-kuil atau ke pagoda tempat ibadah orang-orang kafir. Hati-hati ya. Ini tempat-tempat kesyirikan, tempat-tempat yang di situ diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Sangat dikhawatirkan akan tertimpa azab. Akan tertimpa azab. Dan juga dari hadis ini dapat faedah untuk seorang menjauh dari tempat-tempat yang turun di situ azab, dan menjauh dari tempat-tempat orang-orang yang berbuat maksiat. Baik. Nasallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.